Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Strategi Bisnis Manajemen, dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai prestasi organisasi dan juga formulasi strategi. Mari mahasiswa kita sama-sama simak video berikut ini. Nah, prestasi kerja. Ini prestasi kerja itu dapat diartikan ya sebagai hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Ya, jadi seorang karyawan ya bisa dikatakan ketika dia proses selama dia bekerja ya, selama dia meningkatkan kompetensinya, skillnya ya, dan tentu dari situlah ya apa saja yang dihasilkan ya, yang mungkin ada beberapa pencapaian perusahaan yang dia bisa berhasil ya, dan tentu itu sesuai dengan ukuran yang berlaku ya untuk sebagai dia ya bekerja sebagai eh, satu bidang yang memang dia eh, ahli seperti itu. Nah, menurut Hasibuan, prestasi kerja itu adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, ya, eh, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Jadi juga ya menurut As'ud ya, prestasi kerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dilihat dari pemahaman para ahli ini, ya tentu sebuah prestasi ya ada hal-hal yang memang perlu diperjuangkan dan perlu terus di-upgrade ya seperti itu. Nah, penilaian prestasi kerja. Ukuran terakhir keberhasilan dari suatu departemen personalia adalah prestasi kerja. Ya, jadi setiap tentu ya perusahaan-perusahaan yang besar ya, bahkan menengah, mungkin juga perusahaan-perusahaan yang masih mengawali ya, masih perusahaan kecil misalkan, tentu ada eh, yang mengatur ya bagian personalia. Bisa itu divisi personalia ya atau sejenisnya. Karena baik departemen itu sendiri maupun karyawan memerlukan umpan balik atas upayanya masing-masing. Maka prestasi kerja dari setiap karyawan perlu dinilai. Perlu dinilai ini memang. Oleh karena itu penilaian prestasi kerja adalah proses melalui ya mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja. Nah, faktor-faktor prestasi kerja ya yang perlu dinilai ini ada beberapa ya, cukup banyak. Yang ke-1 mengenai kuantitas kerja. Seberapa banyak ya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada. Nah, yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin, tetapi seberapa cepat pekerjaan dapat diselesaikan. Mungkin timeline-nya terhitung 1 bulan. Nah, seorang karyawan misalkan dia mampu menyelesaikan ya dalam kurun waktu 3 minggu misalkan. Kalau diistilahkan di sini seberapa cepat pekerjaan yang dapat diselesaikan. Mungkin bisa diistilahkan seperti itu. Yang kedua, kualitas kerja. Jadi tidak hanya pekerjaan cepat selesai, tapi perlu juga kualitasnya. Mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan, ya, biasanya diukur melalui ketepatan, ketelitian, keterampilan, ya, serta kebersihan hasil kerja. Yang ketiga, keandalan. Dapat atau tidaknya karyawan diandalkan adalah kemampuan memenuhi atau mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati, kerajinan, dan kerjasama.
Yang keempat, inisiatif. Kemampuan mengenali masalah dan mengambil tindakan korektif. Memberikan saran-saran untuk peningkatan dan menerima tanggung jawab menyelesaikan. Yang kelima ada kerajinan, ya. Kesediaan melakukan tugas tanpa adanya paksaan dan juga yang bersifat rutin, ya. Jadi betul-betul dia melaksanakan tugasnya, ya. Memang sudah tugasnya dia melakukan pekerjaan tersebut gitu. Jadi atas kesadaran diri, ya, dan memang tanggung jawab seperti itu. Jadi tanpa adanya paksaan dia sudah tahu apa yang perlu dia lakukan. Tentu ini untuk meningkatkan daripada hasil penilaiannya dia sebagai karyawan. Selanjutnya ada sikap, ya, perilaku karyawan terhadap perusahaan atau atasan atau teman kerja. Ini yang menjadi penilaian juga, ya. Karena bagaimana kita berhubungan baik dengan teman kantor, ya. Bagaimana kita membantu teman satu kantor, ya. Bagaimana cara kita bersikap, ya. Cara kita bersosialisasi dengan teman kantor, ya. Seperti itu. Bahkan attitude, ya, atau mungkin tata krama, ya. Cara kita memberikan feedback ketika teman sedang berbicara, misalkan seperti itu, ya. Nah, berlaku juga selain teman kerja, ya, juga untuk atasan, ya, di tempat pekerjaan karyawan tersebut. Lalu selanjutnya kehadiran, ya, keberadaan karyawan di tempat kerja untuk bekerja sesuai dengan waktu atau jam kerja yang telah ditentukan. Nah, kegunaan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Oleh karena itu, kegunaan prestasi kerja dapat dirinci sebagai berikut. 1. Perbaikan prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka. Kedua, penyesuaian kompensasi, ya. Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, ya, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Ketiga, keputusan-keputusan penempatan, ya. Promosi, transfer, ya, demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering, ya, merupakan bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu. 4, ya, kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. 5. Perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi kerja mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. 6. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing. Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen personalia. 7. Ketidakakuratan, ya, informasional. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau komponen-komponen lain sistem informasi manajemen personalia. Akibatnya, keputusan-keputusan yang diambil menjadi tidak tepat. Dan yang kedelapan, kesalahan-kesalahan desain pekerjaan. Nah, prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Ya, penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. 9. Kesempatan kerja yang adil. Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. 10. Tantangan-tantangan eksternal.
Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor di luar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah-masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi, Departemen Personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. Ini dari T. Hani Handoko. Baik, untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.